Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Konvensi Nasional Partai Demokrat Amerika Serikat resmi dimulai hari ini. Selama 4 hari ke depan, sejumlah pejabat Partai Demokrat akan hadir untuk mendorong pencalonan Presiden Kamala Harris dan wakilnya Tim Walz. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung jurnalis VOA dari Chicago, Illinois, Taris Hirziman. Taris, bagaimana situasi terkini di lokasi konvensi? Apa agenda pertama di hari ini? Ya, Febrian dan juga Valeri, kita saat ini sedang berada di United Center di Chicago, Illinois, tempat lokasi Konvensi Nasional Partai Demokrat Amerika Serikat berlangsung pada tahun ini. Dan bisa Anda lihat di belakang saya, saat ini suasananya sudah mulai ramai dibandingkan dengan ketika beberapa saat yang lalu ketika masih pagi hari begitu. Saat ini para delegasi dan juga pendukung Partai Demokrat sudah mulai berdatangan ke area konvensi untuk menghadiri pembukaan acara Konvensi Nasional Partai Demokrat ini yang rencananya akan dimulai pada pukul 5:15 waktu setempat. Dan ada sejumlah agenda yang akan berlangsung pada malam hari nantinya. Di antaranya adalah penampilan sejumlah artis yang mendukung Partai Demokrat, serta juga sejumlah tokoh partai politik Partai Demokrat, tokoh utama begitu, yang akan hadir dalam kesempatan kali ini dan juga akan menyampaikan pidato mereka terkait dengan kampanye calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditunjuk oleh Partai Demokrat untuk maju dalam Pilpres tahun ini, yaitu Kamala Harris dan juga Tim Walz. Untuk pidato pembukaan nanti akan dimulai dengan sejumlah pidato dari beberapa tokoh Partai Demokrat dari berbagai daerah, khususnya di daerah yang negara bagian pendukung Partai Demokrat begitu. Sementara untuk salah satu tokoh utamanya yaitu Presiden Amerika Serikat Joe Biden, rencananya akan memulai pidatonya pada sekitar pukul 10 malam waktu Chicago atau 10 pagi waktu Jakarta. Dan sampai saat ini kami masih akan menantikan kegiatan tersebut dan sejumlah pengamanan ini sudah diberlakukan di sekitar area konvensi maupun di dalam area konvensi itu sendiri. Karena untuk pengamanan kali ini bisa terbilang cukup ekstra, ada sejumlah aksi unjuk rasa berlangsung di sekitar area konvensi, menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan sejumlah kebijakan Partai Demokrat yang sudah berlangsung sampai saat ini, termasuk salah satunya juga adalah terkait dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yaitu tentang bagaimana menangani perang antara Israel dan Hamas. Dan seperti kita ketahui bahwa saat ini Amerika Serikat memiliki posisi mendukung Israel, tetapi Kamala Harris selaku calon presiden Partai Demokrat menyatakan bahwa dirinya mengakui atau mendengarkan aspirasi para peserta aksi unjuk rasa. Namun nantinya Harris juga akan mencoba untuk memastikan bahwa Israel juga memiliki hak untuk membela diri. Kita akan melihat lebih lanjut bagaimana sikap yang akan diambil oleh Kamala Harris dalam isu hal ini pada saat dirinya akan membacakan pidato terkait pada hari Kamis mendatang. Febrian. Setelah Harris menjadi capres yang diusung Partai Demokrat, bagaimana sikap dari Biden? Ya, setelah kita ketahui bahwa Presiden Joe Biden menyatakan tidak lagi maju dalam Pilpres kali ini, posisi Biden saat ini berganti akan menyatakan dukungannya dan telah menyatakan dukungannya kepada Kamala Harris selaku wakil presidennya dan kemudian kini maju sebagai calon presiden utama Partai Demokrat. Sejumlah poin nanti akan disampaikan Biden dalam pidato yang akan dijadwalkan pada pukul 10 malam ini, yaitu diantaranya terkait dengan bagaimana Biden akan memperkuat citra Harris dalam melanjutkan warisan atau kebijakan yang sudah ditetapkan selama pemerintahannya dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan setelah itu juga salah satu poin yang akan diangkat oleh Biden dalam pidatonya nantinya, berdasarkan informasi yang kami terima, ada hal yang terkait dengan bagaimana kebijakan domestik dan internasional ini akan di-highlight begitu, yang kemudian bisa akan dilanjutkan oleh Harris apabila terpilih menjabat bersama Tim Walz dalam pemilu yang dijadwalkan akan berlangsung pada 5 November mendatang. Dan kita juga mengetahui bahwa dalam sebuah partai politik manapun, termasuk di partai politik Partai Demokrat Amerika Serikat ini, ada sejumlah faksi di dalam internal partai yang juga mungkin sedikit bertentangan dengan apa yang diajukan oleh Harris. Kehadiran Biden dan juga bagaimana nantinya dia akan menyampaikan pidato terkait hal ini juga akan menjadi salah satu titik untuk memastikan suara akan disatukan begitu, suara partai akan disatukan dalam pemilu presiden mendatang, sehingga untuk menghindari atau meminimalisir potensi perpecahan internal, mengingat tantangan dari saya progresif khususnya ini cukup signifikan dalam Partai Demokrat. Ya, Taris, kemudian sejauh ini bagaimana dinamika persaingan antara Harris dengan Trump? Ya, setelah Kamala Harris dan Tim Walz dinyatakan sebagai calon utama presiden dan wakil presiden Partai Demokrat dalam Pilpres nantinya, ini ada sedikit fluktuasi dari bagaimana tingkat kepemilihan kedua kandidat melawan kandidat dari Partai Republik
yaitu Donald Trump dan juga J.D. Vance. Apabila kita melihat survei salah satunya dari 538, yang ini juga menghimpun dari sejumlah lembaga survei lainnya, menunjukkan bahwa ada selisih margin yang cukup tipis begitu antara kedua kandidat. Dan persaingan ini cukup ketat beberapa waktu terakhir, tetapi apabila kita melihat bagaimana saat Biden masih menjadi calon utama Partai Demokrat, yang pada saat itu angkanya cenderung kurang diminati dibandingkan dengan Donald Trump, tetapi ketika Harris sudah mulai dicalonkan sebagai kandidat utama Partai Demokrat, meja itu pun mulai kondisi pun mulai berbalik begitu. Sehingga saat ini dinamika politik Pilpres Amerika Serikat sudah mulai bergeser, dan nanti dalam konvensi kali ini kita akan melihat bagaimana Harris ini akan mendapatkan dukungan dan seberapa besar animo para pesertanya untuk menyatakan dukungan kepada Harris pada saat nantinya melawan Donald Trump pada pemilu November mendatang. Dan selain itu juga, dalam konvensi ini nanti juga adalah salah satu kesempatan bagi Harris untuk menyampaikan aspirasinya dan juga bagaimana dia akan melanjutkan kembali ataupun membawa program baru dalam pemerintahan mendatang setelah dirinya menjalankan pemerintahan bersama di Amerika Serikat selama beberapa tahun dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden. Demikian. Baik, terima kasih jurnalis VOA Taris Herjiman atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.